Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 3 akselerasi yang Bu Erlin banggakan. Pagi ini kita ketemu lagi dengan Bu Erlin dalam program siaran pembelajaran untuk siswa kelas 3 SD Muhammadiyah Sapen. Hai, apa kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat ya. Sudah sarapan bukan? Nah, pagi ini kalian berbeda dengan teman-teman kelas 3 yang lainnya. Karena kelas 3 yang lainnya itu ada PTS. Sementara siswa-siswi yang ada di kelas 3 akselerasi itu belajar seperti biasanya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bu Erlin akan menyampaikan materi terkait pembelajaran tema 3 kelas 3 sekolah dasar, yaitu tentang hidup sederhana dan pembagian tugas yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kita hari ini belajar tentang muatan PKN di tema 3. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini supaya lebih semangat lagi, nih akan Bu Erlin putarkan sebuah lagu yang berjudul Teka-teki ciptaan dari Ibu Sud. Anak-anak, ada lagi sebagian siswa yang tidak menggunakan uang jajannya sama sekali untuk jajan. Tapi semua uang saku yang diberikan oleh ayah bundanya itu semuanya ditabung karena dia punya sebuah cita-cita atau keinginan untuk menggunakan tabungannya itu untuk suatu hal yang lebih besar. Misalkan membeli peralatan sekolah yang diperlukan, atau dia bercita-cita pengen punya laptop sendiri, tidak bareng-bareng dengan kakak atau orang tuanya. Wah, itu bagus sekali. Nah, tahu nggak sih, ketika kita bisa mengendalikan keinginan kita, kemudian bisa menggunakan uang atau harta kita itu secara tidak berlebihan, kemudian menggunakannya hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting, bukan keinginan ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting, maka kita sudah menerapkan hidup sederhana. Nah, materi tentang hidup sederhana itu bisa kita pelajari di tema 3, subtema 3. Ya, kalau kalian punya bukunya itu ada di halaman 60. Hidup sederhana merupakan hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang kita miliki. Tidak berlebihan artinya sesuai dengan kebutuhan. Hidup sederhana ini biasanya kita lakukan dengan kesadaran bahwa kita harus senantiasa menggunakan harta atau uang yang kita punya itu dengan bijak, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita juga bisa berbagi dengan orang lain di saat orang lain tersebut membutuhkan bantuan. Nah, hidup sederhana ini juga biasanya didasari oleh sikap rendah hati, tidak sombong dengan harta atau uang yang kita miliki, sehingga kita hanya menggunakannya secukupnya atau seperlunya saja. Nah, orang yang hidup sederhana itu bukan berarti kekurangan ya, nak ya. Nah, misalkan kita punya uang 20.000 tadi, kita hanya menggunakan 10.000 untuk jajan atau membeli kebutuhan. Sementara yang 10.000 lainnya ditabung. Ketika kita menggunakan sedikit uang untuk jajan, itu bukan berarti kita kekurangan, tapi artinya kita sudah bisa mengatur harta atau uang yang kita miliki untuk kebutuhan.
Ya, bukan berarti kekurangan, tapi kita sudah lebih pintar, lebih bijak dalam mengatur uang yang kita miliki. Ciri-ciri dan pola hidup sederhana itu bisa kita lihat dari yang pertama, tidak menggunakan pakaian dan perhiasan yang berlebihan. Nah, kita sebaiknya menggunakan pakaian dan perhiasan secukupnya saja. Tidak perlu pakai pakaian yang mewah ketika bersilaturahmi ke tetangga, kemudian pakai pakaian pesta ketika bermain sepeda. Nah, itu malah nggak cocok ya. Kemudian bagi siswa yang putri nih biasanya suka memakai aksesoris. Boleh kok pakai aksesoris seperti gelang, cincin, tapi tidak berlebihan. Kalau berlebihan nanti malah dikira toko perhiasan ya. Jangan seperti itu. Kemudian ciri yang kedua dari pola hidup sederhana adalah tidak membeli barang hanya karena keinginan, melainkan karena kebutuhan, ya. Jadi ketika kita membeli barang itu bukan karena keinginan semata, tapi karena kita butuh. Misal, kita pergi ke toko buku. Nah, di sana kan ada tuh banyak sekali bermacam buku bacaan, alat tulis yang lucu-lucu, ya kan? Nah, ketika kita membeli misalkan buku tulis, kita beli itu bukan karena lucunya atau bukan karena warnanya yang bagus, yang menarik, tidak. Tetapi karena memang kita perlu buku tulis untuk mencatat pelajaran, untuk belajar menulis dan sebagainya. Kemudian ada pensil yang lucu-lucu tuh. Wah, langsung diborong 10. Nah, itu artinya kita membeli hanya berdasarkan keinginan. Padahal sebenarnya kan kita hanya membutuhkan 1 pensil atau 2 pensil. Tidak perlu sampai 10 ya. Nah, itu artinya kita belum bisa membeli berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan. Nah, ciri hidup sederhana itu adalah ketika kita membeli sesuatu itu berdasarkan kebutuhan, bukan karena keinginan. Karena kalau kita membeli sesuatu berdasarkan keinginan, kita akan cenderung boros, menghabiskan uang yang kita miliki untuk membeli semua keinginan kita. Dan itu boros, tidak baik ya. Ciri pola hidup sederhana yang ketiga adalah tidak bersikap sombong dan meremehkan orang lain. Ingat nak, bahwa kita hidup sederhana itu bukan berarti kekurangan. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk bersikap sombong dan meremehkan orang lain yang mungkin di depan kita tampaknya dia kurang daripada kita. Yang keempat adalah gemar berbagi dengan orang yang membutuhkan. Nah, ini tadi nih salah satu manfaat dari sikap sederhana, kita bisa menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Ciri yang kelima adalah bersikap hemat dan cermat ya. Itu tadi tentang ciri dan pola hidup sederhana yang bisa kita terapkan mulai dari sekarang. Atau ada di antara anak-anakku yang sudah mulai menerapkan pola hidup sederhana? Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, kita harus merasa beruntung karena banyak teman-teman kita di luar sana yang orang tuanya mungkin penghasilannya itu berkurang karena pandemi ini. Nah, kita yang masih diberikan oleh Allah kecukupan rezeki, ya kan? Kita harus pandai-pandai berhemat dan sudah waktunya menerapkan pola hidup sederhana, ya. Jauhi kemewahan karena itu tidak ada manfaatnya. Oke? Ya. Itu tadi tentang pola hidup sederhana.
Kita ke lagu dulu ya, karena setelah ini Bu Erlin akan bicara materi tentang pembagian tugas di lingkungan sekolah. Sebuah lagu dari Pramah dan Sopan. Ini lagu anak ciptaan Pak Dal. Spesial untuk anak-anakku kelas 3 akselerasi SD Muhammadiyah Sapen dan juga sahabat ceria Sapen Radio. Selamat mendengarkan. Kalau tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri dan pola hidup sederhana, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajarnya tentang pembagian tugas yang ada di sekolah. Nah, anak-anakku, ketika kalian masih belajar di sekolah, tentu kalian ingat kan bahwa di sekolah kita itu ada berbagai macam peran, ya. Warga sekolah memiliki peran yang berbeda-beda. Peran yang berbeda-beda ini tentunya diikuti dengan tugas yang berbeda-beda pula. Nah, di sekolah kita itu ada yang berperan sebagai kepala sekolah, kemudian guru, karyawan atau petugas tata usaha, ada siswa, petugas perpustakaan atau yang dikenal dengan pustakawan, ya. Kemudian ada petugas kebersihan, ada petugas keamanan, dan petugas koperasi. Nah, tahu nggak sih anak-anak bahwa pembagian tugas yang ada di lingkungan sekolah itu dilakukan untuk mempermudah jalannya pengelolaan yang ada di sekolah, sehingga orang-orang dengan tugasnya masing-masing itu bisa menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, setiap warga sekolah itu melakukan tugas sesuai dengan perannya. Ya, tadi yang Bu Erlin sampaikan ada banyak peran yang ada di sekolah kita. Kita mulai dari yang paling tinggi jabatannya di sekolah, yaitu kepala sekolah. Nah, siapa di sini yang belum kenal dengan kepala sekolah SD Muhammadiyah Sapen? Kepala sekolah SD Muhammadiyah Sapen itu ada 2. Kenapa kok ada 2 sementara sekolah yang lainnya hanya 1? Karena sekolah kita sekolah yang besar, anak-anak. Jadi membutuhkan 2 kepala sekolah. Beliau adalah Bapak Agung Rahmanto dan Bapak Rohimah, ya, sebagai kepala sekolah SD Muhammadiyah Sapen. Tugas seorang kepala sekolah itu adalah memimpin serta mengelola jalannya pelaksanaan pendidikan yang ada di sekolah. Sebagai seorang kepala sekolah, bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan yang ada di sekolah. Nah, pada waktu-waktu tertentu, kepala sekolah bisa mengumpulkan guru-guru untuk mengadakan rapat. Nah, kepala sekolah ini bertugas untuk memimpin rapat guru ketika berlangsung rapat. Salah satu tujuan rapat tersebut adalah untuk membicarakan kelancaran kegiatan pembelajaran di sekolah. Ya, jadi kalau di sekolah kita sendiri itu biasanya secara berkala setiap 1 minggu sekali kepala sekolah itu mengumpulkan bapak, ibu guru, dan karyawan yang ada di SD Muhammadiyah Sapen untuk rapat. Nah, kalau kalian ingat dulu sebelum pandemi ini datang, setiap hari Rabu siang
Bagi kalian yang belum dijemput itu biasanya kalian bisa melihat tuh aktivitas rapat yang dilaksanakan oleh Bapak, Ibu guru dan karyawan yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah. Tujuannya yaitu tadi untuk membicarakan kelancaran kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain kepala sekolah, ada guru. Nah, adik-adik pasti sudah tahu dong, guru bertugas untuk mengajar dan mendidik siswa. Ya. Selain itu, ada siswa. Nah, kalian juga berperan di sekolah. Apa tugas kalian sebagai seorang siswa? Adalah belajar dengan sungguh-sungguh, mentaati peraturan yang berlaku di sekolah kita. Itu adalah tugas seorang siswa. Kemudian ada petugas tata usaha atau yang biasanya kita kenal dengan Bapak dan Ibu karyawan yang ada di sekolah. Nah, petugas tata usaha ini mempunyai tugas untuk mengurus segala urusan administrasi siswa. Ya, mulai dari pendaftaran, kemudian arsip untuk pembayaran SPP, kemudian melayani kebutuhan-kebutuhan administrasi kalian. Misalkan kalian ada yang mau ikut lomba, pendaftaran lomba, kemudian yang membutuhkan berbagai macam surat keterangan, itu biasanya diurus oleh petugas administrasi. Berikutnya ada petugas perpustakaan atau yang biasa kita kenal dengan istilah pustakawan sekolah. Petugas perpustakaan ini bertugas untuk melayani peminjaman dan pengembalian buku. Tuh, siapa yang sudah kangen minjem dan mengembalikan buku di perpustakaan Anafit? Nah, di masa pandemi ini, kalian kan nggak bisa tuh secara langsung pinjam buku di perpustakaan. Kalian bisa memanfaatkan layanan perpustakaan online yang dimiliki oleh perpustakaan Anafit. Ya, caranya, detail cara penggunaan aplikasi ini kalian bisa langsung cari informasinya di Instagramnya perpustakaan Anafit SD Muhammadiyah Sapen. Nah, kalau yang bertugas melayani peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan tadi disebut dengan pustakawan, maka kalian yang meminjam, ya, anak-anak yang meminjam dan memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan itu dikenal dengan istilah pemustaka. Ya. Petugas perpustakaan atau pustakawan tadi ini juga mempunyai peran agar perpustakaan yang ada di sekolah itu senantiasa tertata dengan baik, terjaga kerapiannya, terjaga kebersihannya, sehingga ketika pemustaka itu datang ke perpustakaan, mereka akan terasa nyaman dan betah sehingga suka membaca buku. Kemudian, warga sekolah yang lain yang berperan dalam kelancaran pendidikan yang ada di sekolah itu adalah petugas kebersihan. Nah, petugas kebersihan ini mempunyai tugas untuk membersihkan sekolah, terutama lingkungan yang ada di luar kelas. Karena kalau lingkungan kelas itu kan kebersihan dan kerapiannya menjadi tanggung jawab warga kelas. Siapakah itu? Ya, siswa dan gurunya. Sementara lingkungan di luar kelas itu menjadi tanggung jawab petugas kebersihan. Misal, kebersihan halaman sekolah, kemudian kamar mandi, kemudian kantor guru, ruangan-ruangan lainnya, misalkan seperti ruang kepala sekolah, ruang administrasi. Nah, itu menjadi
bagian tanggung jawab dari petugas kebersihan, termasuk masjid. Nah, siapa nih yang sudah kangen dengan suasana ibadah yang ada di Masjid Safinatun Najah? Nah, kalian tahu nggak sih yang biasanya membersihkan masjid itu dikenal dengan sebutan apa? Pasti tahu, di lingkungan rumah kalian tentu juga ada kan? Nah, orang yang biasanya bertugas atau suka membersihkan masjid itu biasanya kita kenal dengan istilah marbot. Nah, baru tahu? Makanya tak kasih tahu ya. Kemudian ada petugas koperasi. Nah, siapa yang biasanya suka membeli minuman di koperasi? Atau kalau ada yang ketinggalan alat tulisnya langsung lari ke koperasi. Nah, di sekolah kita ada koperasi ya, tapi jualannya adalah alat tulis, kemudian buku-buku kebutuhan sekolah, dan minuman. Minuman saja dibatasi, minuman yang sehat, yaitu minuman air mineral ya. Tidak ada itu minuman soda karena kurang sehat bagi kesehatan kita. Siapa yang ingat nama petugas koperasi kita? Ayo. Ya, ada Pak Manto, kemudian Ibu Agustin, kadang dibantu oleh Pak Wahyu Tomo di Koperasi Timur ya. Sementara kalau yang di barat itu ada Pak Rohim ya, yang bertugas menjaga Koperasi Barat. Nah, itu tadi beberapa peran dan tugas yang ada di lingkungan sekolah. Semoga yang Bu Erlin sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, setelah ini masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Kita akan membahas satu materi lagi nih tentang hujan. Nah, sebagai pengantarnya, Bu Erlin akan memutarkan sebuah lagu yang berjudul Hujan. Spesial untuk sahabat ceria Sapen Radio dan juga anak-anakku kelas 3 akselerasi. Selamat mendengarkan. Adik-adik serta anak-anakku kelas 3 akselerasi. Kalau tadi kita sudah bicara tentang pola hidup sederhana, kemudian pembagian tugas yang ada di lingkungan sekolah. Nah, pelajarannya kita lanjutkan.